Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Mugi sedulur sedaya tansah pinaringan kasihatan lan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Pada pertemuan kali ini, kembali saya akan melanjutkan kisah tentang perjalanan Simbah Saridin dalam lakon Lulang Kebolando. Pada cerita sebelumnya, Simbah Saridin atau Syekh Jangkung dijodohkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan Kang Mbok Ratu Retno Jinoli. Setelah beberapa tahun menikah, Saridin memohon izin kepada Sultan Mataram untuk kembali ke Pati menemui anak dan istrinya yang telah belasan tahun ia tinggalkan. Sang Sultan pun mengamini permintaan Saridin, dan ditemani sang istri Retno Jinoli, Saridin pun pulang ke Pati. Dengan berbekal surat sakti dari sang Sultan Agung bahwa tidak ada siapapun yang boleh memberi hukuman kepada Saridin kecuali Sultan Agung sendiri. Karena Saridin saat itu masih berstatus buronan dari Kabupaten Pati. Sepeninggal Saridin ke Pati, di Mataram terjadi pagebluk. Banyak prajurit dan rakyat Mataram yang tiba-tiba meninggal dan menghilang secara misterius. Gangguan dan teror makhluk halus hampir setiap saat menghantui seluruh wilayah Mataram, sehingga membuat Sultan Agung memutuskan untuk meminta pertolongan kepada kakak iparnya yang ada di Pati, yaitu Syekh Jangkung, yang kala itu memilih menjadi seorang petani. Maka berangkatlah Sultan Agung ke Pati dan bertemulah ia dengan Saridin. Namun, saat Sultan Agung menjelaskan yang terjadi dan Saridin diminta untuk datang ke Mataram menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Mataram, Saridin menjanjikan bahwa ia akan pergi ke Mataram setelah ia menyelesaikan menggarap sawahnya tersebut. Sang Sultan yang sudah tidak sabar dengan apa yang sedang dihadapi di Mataram, maka Sultan Hanyokrokusumo bersedia melanjutkan pekerjaan Saridin menjadi petani, asal Saridin mau segera ke Mataram untuk mengusir jin, iblis, dan lelembut yang saat itu menguasai Mataram. Saridin pun menyetujui usulan dari Sultan Agung, maka dibelikanlah Saridin 2 ekor kuda jantan oleh sang Sultan yang nanti dijadikan kendaraan Saridin untuk pergi ke Mataram, ditemani putranya Momo. Akan tetapi, ketika Saridin dan Momok sudah bersiap untuk pergi, dan ketiga istrinya juga sudah bersiap di depan rumah untuk melepas Saridin yang hendak pergi ke Mataram, tiba-tiba nampak dari kejauhan sebuah kereta kuda yang semakin lama semakin mendekat. Saridin dan orang-orang di sana termasuk Sultan Agung penasaran dengan kedatangan kereta tersebut. Dan tepat di depan rumah Saridin, tiba-tiba kereta itu berhenti. Lalu dibukalah tirai kereta tersebut dan keluar sesosok perempuan yang berwajah cantik bersama anak muda berumur belasan tahun. Saridin yang saat itu duduk di atas kuda berbelalak dan memanggil perempuan cantik tersebut dengan panggilan Rokayati. Dan wanita itu pun menjawab, "Injih Kakang Saridin, aku Rokayati." Turunlah Saridin dari atas kudanya untuk mendekati dan memeluk sang istri serta anaknya yang kini sudah dewasa, yang bernama Momo Asari. Dan ia juga menjelaskan kepada istrinya yang saat itu menyaksikan adegan tersebut, di mana Saridin mengatakan bahwa inilah istrinya yang pernah ia ceritakan selama ini, yang tinggal di Palembang. Dengan perasaan legowo dan senyuman manis dari ketiga istri Saridin, mereka mempersilahkan Rokayati dan anaknya masuk ke dalam rumah. Namun, sebelum masuk, Saridin mengatakan kepada Rokayati jika saat ini dirinya tidak bisa menemuinya karena ia sedang mengemban tugas dari sang Sultan Agung untuk datang ke Mataram. Rokayati pun merestui kepergian Saridin, dan Saridin pun berpesan kepada ketiga istrinya untuk menjamu dan menganggap Rokayati seperti saudara perempuan mereka sendiri. Lalu Saridin pergi menaiki kudanya dan bersama Momok bergegas pergi meninggalkan Sultan Agung dan keempat
istrinya. Setelah perjalanan kurang lebih sehari satu malam, Saridin dan Momo akhirnya tiba di Keraton Mataram. Di sana, ia disambut oleh Patih Narangkusumo dan dipersilahkan masuk. Ngaturaken kasugengan sarawipun panjenengan Kakang Jangkung. Wah, inggih Gusti Patih. Nggih pikantukipun Narapraja Mataram sedaya sami ginanjar wilujeng. Salam kula kemawon katur Gusti Patih. Nggih, mun kula tampi dawuh sesami-sami Kakang Jangkung. Kula tumenggung Derpayuda. Oh, Adi Menggung Derpayuda. Ngaturaken sugeng rawuh wonten ing Mataram niki. Inggih pangestunipun Di Menggung. Inggih salam taklim kula kemawon. Wah, sanget anggen kula nampi ya kan. Sedaya sami Bapak Saroja inggih. Nggih menika sami tetuguran awit panjenenganipun Kanjeng Sultan Jengkar saking praja namung perlu padi panjenengan Kakang Jangkung. Menapa sampun pinanggih ya kan? Wah, inggih. Sampun dumugi wonten ing miyana Kanjeng Sultan. Lah sak menika ingkang sinuwun ngersa dalem. Anu inggih nyuwun pangapunten Di Menggung. Reneng sami mbujeng cekapipun. Kula menika temenipun rak nembe nedeng-nedengipun garap sabin to kula menika. Kanjeng Sultan rawuh ngersakaken menawi Mataram samenika kenging reribet kang supados kula sabiyantu saged ambrasta. Neng reneng kula ugi ambujeng. Menawi wulan menika sawah kula dereng saged tandur teman mangke lajeng boten uman Jawa Gusti Patih. Ya sakjengipun dados pundi Kang? Lajeng ingkang sinuwun ngersakaken makili kula dados sakmenika tani penyanipun wonten miyana. Panjenengan mengken sinuwun? Inggih. Panjenengan ki ya aneh. Ya nyuwun pangapunten. Nggih pun mboten dadi napa ning ya arep dikaya ngapa nek Kang Ngersaya ki penjane Kakang Jangkung Kanjeng Sultan ya wis kersa-kersa wae lak nggih ngoten to niku. Nggih. Kemudian mereka bertiga menuju ke Pesanggraha. Di sana, Sang Patih Nerangkusumo mengucapkan terima kasih kepada Syekh Jangkung yang sudah berkenan datang ke Mataram untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi di negeri tersebut. Syekh Jangkung menanyakan awal mula dari kejadian itu, apa yang terjadi hingga Mataram begitu mencekam. Lalu Sang Patih pun menceritakan bahwasannya hampir setiap malam selepas maghrib tidak ada rakyat Mataram yang berani keluar rumah karena teror hantu menghantui mereka. Bahkan mereka yang berani keluar rumah harus rela kehilangan nyawanya, bahkan hilang secara misterius. Mendengar hal tersebut, Saridin berjanji akan berusaha mengusir para lelembut yang hampir menguasai Mataram kala itu. Malam hari pun tiba. Selepas sholat Isya, Saridin berjalan ke arah pintu keluar Keraton Mataram. Beberapa prajurit yang berjaga di sekitar keraton pada malam itu dihampirinya satu persatu dan diminta untuk tetap tenang dan selalu berdoa di dalam hati. Saridin juga mengatakan kepada para prajurit untuk melafalkan ayat kursi, dan bila dirasakan sesuatu makhluk halus mendekatinya, para prajurit diminta untuk tetap tenang dan terus membacakan ayat kursi tanpa putus sampai iblis atau jin itu pergi. Setelah semua prajurit ditemui, Saridin pun keluar keraton ke arah barat. Saridin mengetahui dan merasakan bahwa lelembut yang sekarang ada di Mataram jumlahnya tidak sedikit. Hampir di setiap titik dan sudut makhluk itu ada dan berbeda-beda kekuatannya. Benar saja, setelah Saridin berjalan kira-kira 200 meter dari keraton, Saridin dihadang oleh beberapa dedemit yang berusaha mencelakai Saridin. Namun dedemit yang mengkeroyok Saridin tersebut hanyalah suruhan dari Raja Jin yang menguasai Mataram, dan mereka pun berhasil dihajar oleh Saridin dan dilumpuhkannya. Dan kejadian itu serupa hampir terjadi setiap hari dan beberapa minggu berikutnya. Namun sang Raja Jin belum menemui Saridin hingga akhirnya setelah hampir sebagian besar pasukan Jin dikalahkan oleh Saridin atau Syekh Jangkung, maka sang Raja Jin, pemimpin dari para lelembut itu pun keluar untuk menemui Saridin. Saridin yang memang sejak awal kedatangannya ke Mataram mencari Raja Iblis itu, ternyata akhirnya dapat bertemu juga. Lalu Saridin berkata kepada sang Raja Iblis yang tak lain adalah Kolowindu, penguasa Lasroban, supaya ia dan pasukan jinnya yang selama ini membuat kisruh di Mataram segera menyingkir. Namun Kolowindu menjawab
bahwa ia tak mau pindah dan menyingkir dari Mataram apabila Saridin tidak mau menyerahkan nyawanya kepada Kolowindu. Saridin yang mendengar permintaan Kolowindu justru tersenyum dan berkata kepada Kolowindu bahwa saya akan mati di sini kalau kamu mampu membunuhku. Terjadilah pertarungan dahsyat antara Saridin dan Kolowindu yang disaksikan oleh para prajurit dan patih Mataram, karena patih dan prajurit kala itu sudah diminta Saridin untuk mensucikan diri dan membacakan amalan yang diberikan Saridin, sehingga mata batin mereka dapat terbuka dan dapat melihat pertarungan Saridin dan lelembut yang berjuru Kolowindu tersebut. Gawe usrak. Ingkang Sinun ngersakake ya aku sing kudu nyirnakake kowe saka ing jagat Mataram iki. Pun rampungi mawon. Ya, mesti kudu tak rampungi. Saridin, Kepriye? pancen tembungmu kuwi kabeh tiba bener. Nanging saiki kudu tiba kosok balen. Manungsa kudu manut karo angsaning budi srane. Kalbu kaya kowe kuwi. Yen to nalika semono kowe bisa ngalahake karo Sinaga Seluman, kuwi memper. Mergo Naga Seluman kuwi mau dudu tandingan. Iya. Kowe karo Kolowindu, durung karuan kowe bisa menang. Aku ya ora kepengin menangake kowe, sing wigati kowe kudu sumingkir saka ing jagat Mataram. Nek kowe kena tak saranani ngaris, njaluk panggonan ngendi engko tak condhokake, parandene kowe ora gelem. Ayo sing mesti aku iki wong sabar. Oh, wong kliru kene ndek kraton yang mung malah dikeki gunung kali kertek. Saridin, Kepriye? anane aku gawe rusak ana ing wewengkon Kraton Mataram. Panjen sekawit nalika dhisik ana sambunganing sekabeng para ratu-ratu ing Mataram kang tansah dardah karo sekabeng para budisani kapunden kuwi alas roban Seluman. Kapindo iku uga minangka kanggo sarana anggonku kepengin ketemu karo kowe. Mula saiki aku gelem manut karo kowe ya, aku tak sumingkir nek aku duweni penjaluk. Iya, kepiye? Kowe keduga nglakoni. Upamane kepriye penjalukmu? Aku sumingkir saka Kraton Mataram lan aku ora gawe pati, nek kowe kudu mati. Paham wis? Iya, perkara pati urip aku tak sumanggake, nang uga gumantung ana ing panguwasaning Gusti. Gampange aku ngerti batinmu. Nek aku bisa mati, ya Mataram iki arep kok nggeyak-yakan mula saka iki. Para iblis kabeh. Kowe ora kena tak saranani ngaris, wis ana sesebutan ila iblis watakbaro wakana minal kafirin jahannama khalidina. Allahu Akbar. Dan seperti yang kita prediksi bersama, bahwa Simbah Saridin tidak terlalu kesulitan untuk mengalahkan jin penguasa alas roban tersebut. Dan Kolowindu akhirnya meminta ampun kepada Saridin untuk tidak dibinasakan. Saridin pun berkata kepada Kolowindu bahwa ia tidak akan dibinasakan asal Kolowindu dan pasukannya mau pergi dan menyingkir dari bumi Mataram. Kolowindu yang mengakui kesaktian Saridin akhirnya memerintahkan kepada seluruh pasukan demitnya yang ada di sana untuk pergi meninggalkan bumi Mataram selama-lamanya. Setelah mereka pergi, Patih dan seluruh pasukan prajurit yang menyaksikan kejadian tersebut, yang sejak tadi seolah menahan nafas, akhirnya dapat kembali bernafas lega karena biang keonaran di Mataram sudah disingkirkan oleh Syekh Jangkung. Kemudian, ketika Saridin dan orang-orang hendak kembali ke dalam keraton Mataram, tiba-tiba saja sesosok pria berkuda nampak dari kejauhan mendekati mereka. Setelah pria berkuda semakin mendekat, ternyata beliau adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo yang telah kembali dari Pati. Saridin dan Patih Narangkusumo serta seluruh prajurit menghaturkan sembah bekti kepada Sultan Agung, yang beberapa minggu ini ia telah berada di Miono Pati. Sang Sultan pun bertanya kepada sang kakak dan sang Patih Narangkusumo tentang bagaimana kondisi Mataram saat ia tinggalkan. Sang Patih pun menjawab bahwa di Mataram saat ini sudah kembali aman dan terkendali, seolah sudah ada titik terang dari permasalahan yang terjadi selama ini. Dan semua ini berkat bantuan dari Syekh Jangkung
yang mampu mengusir biang kerusuhan di Mataram. Dan Saridin menambahi bahwa ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dirinya hanyalah sebagai perantara saja. Kula wonten dawuh Lan sira Kakang Patih Nerangsu. Iya wonten dawuh. Piye wusanane wis ana kerampungan apa? Iya menika rahayunipun panjenenganipun Kakang Jangkung enggal-enggal ngrawuhi wonten ing Mataram. Upami mboten enggal-enggal kerawuhan panjenengan Kakang Jangkung kula kinten tasih saya ngombrawa tumindak ing para lelembut ingkang badhe damel risak wonten ing Kasultan Mataram. Jempri prayangan sing gawe ruwet ana ing wewengkon Kraton Mataram wis Iya. padha bisa sumingkir saka ing wewengkon. Berkah pangestu panjenengan sampun Kanjeng Sultan. Napa nggih ngoten, Kakang? Leres dawuh dalem Kanjeng Sultan nanging inggih tenanipun dereng sami pejah jalaran keladu ing akandha bangsaning setan menika kena lara ning luput pejah Kanjeng Sultan. Kula ora mbutuhake petang. Nuwun inggih. Sing wigati swasana ing Kraton Mataram kalebu mendung sing anggendah nuwun ing wewengkon Kraton Mataram bisa sumiyak. Nuwun inggih. Niku wis dadi leganing penggalih kula. Pangestu dalem sedaya sampun minggat saking jagat Mataram para dedemit menika Kanjeng Sak Sultan. sampunipun ing Mataram wonten kerampung. Nuwun inggih. Kula ugi badhe ngunduraken titipan dika wujud ing dusun Miyana. Inggih, inggih. Ing wekdal menika kula ingkang nyangkut jejibahan tanem tuwuh wonten ing Miyana. Mekaten. Senajan kados pundi kemawar ning kula sampun sagah kula tindakaken, Kang. Inggih. Malah enjing-enjing menika wau Mbak Yu nyasmitani dhateng kula. Mekaten. Nek Kakang Saridin nek yae niki sok wis ngluku, ayo kepesa kula enjing-enjing ngluku nika wau. Nampak wajah Sang Sultan tersenyum gembira sekali mendengar kabar tersebut. Dan Sang Sultan juga mengabarkan kepada Saridin bahwa sawahnya yang ia kerjakan semuanya sudah selesai dan tinggal menunggu waktu panen tiba. Karena selama beberapa minggu ini Sang Sultan telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggarap sawah Saridin. Setelah tahu Sang Sultan kembali ke Mataram, Saridin pun merasa tugasnya di Mataram telah selesai. Maka Saridin memohon pamit kepada Sang Sultan untuk kembali ke Miyana Pati. Sultan Agung yang mendengar hal itu menawarkan Saridin untuk menetap di Mataram saja dan memboyong semua keluarganya ke Mataram. Namun Saridin dengan sopan menolak niat baik dari Sang Sultan, dan Sultan pun tak mampu menahannya. Maka Syekh Jangkung bersama momok putranya kembali ke Miyana Pati malam itu juga. Beberapa bulan kemudian, Saridin yang kini telah menjadi petani, ia hidup bahagia bersama 4 istri dan 3 anaknya yang kini hidup dalam satu atap. Selain bertani, Saridin juga mengamalkan ilmu agamanya dengan mengajarkan ilmunya kepada warga yang ada di sekitar desa Miyana. Sehingga lama-kelamaan Saridin yang mulai sukses dengan hasil karya taninya, ia juga membuka padepokan guna mengajari siswa-siswanya yang semakin lama semakin bertambah banyak. Tak hanya warga sekitar Miyana saja, namun ada beberapa murid yang berasal dari tetangga desa. Tentunya hal ini tercium juga hingga Kadipaten Pati yang mulai mendengar kabar tentang berita Saridin yang dulu menjadi buronan Kadipaten Pati, kini telah kembali ke desanya. Di tempat lain, tepatnya di Padepokan Sunan Kudus, yang mana saat itu Sang Sunan Kudus baru saja menyelesaikan ibadah sholat asar. Ia beristirahat duduk di atas kursi di depan rumahnya. Tak beberapa lama, datanglah salah satu siswanya yang bernama Ketip Terangkil, mengabarkan tentang berita bahwa selama 2 minggu ini, beberapa siswa Kudus memilih keluar dari perguruan Sunan Kudus tersebut, terutama siswa-siswi yang berasal dari Kadipaten Pati. Semula, Sang Sunan menganggap hal itu adalah wajar
karena jarak antara Pati dan Kudus memang cukup jauh. Namun, Ketip Terangkil menceritakan bahwa itu bukan alasan para siswa tersebut keluar dari Padepokan Sunan Kudus. Akan tetapi, ada alasan lain kenapa mereka melakukan hal tersebut. Lalu, Sang Sunan bertanya, apakah gerangan alasan mereka keluar dari padepokan itu? Lalu, Ketip Terangkil menjawab, kalau sekarang di Pati ada perguruan baru yang dipimpin oleh Saridin yang bergelar Syekh Jangkung. Mendengar berita dari siswanya tersebut, Sang Sunan tertawa sambil mengatakan bahwa mana mungkin Saridin membuka perguruan di Pati, sedangkan Saridin sendiri saat ini masih menjadi buronan Kadipaten Pati. Namun, sang murid tetap meyakinkan sang guru bahwa memang benar informasinya tersebut, bahwa Saridin atau Syekh Jangkung sekarang telah membuka padepokan. Raraosan, piyambakipun sami kesah tumuju wonten Dusun Miyono badhe mbuktekaken menawi Dusun Miyono wonten paguron ingkang naminipun Saridin. Dados cethanipun Saridin menika sampun wangsul wonten ing Dusun Miyono lan ngadhep paguron ngginakaken nami sesinglon naminipun Syekh Jangkung ngaten Sunan. Kowe iki dadi murid Kudus. Nggih. Wis marambah-rambah tak tuturi. Aja seneng gugon Tuhan. Nah, wo. Nyambung tembung-tembung liyan sing ora karuan bongkot pucuke iki sok-sok malah dadi bab sing sulaya. Nggih ning awit kula saking ajrih menawi mangke Saridin nika tumindak kados ingkang sampun-sampun lajeng ngucemaken namining paguroning Panti Kudus. Lah kula rak nggih nderek kapitunan to Njeng Sunan. Kaya kabar kaya ngono kuwi genanek kabar kothong plompong. Wong Saridin ki wis ora ana, wis suwe banget pun sinerak ya wis mati. Mati wis. Kuwi kabar-kabar sing ora nyata. Saestu mbok kula pripun to wantun kuwi gethok tular, gethok tular. Mboten kula piyambak saun pitados. Sudaning kiriman undhak ing pawarta. Maka Sunan Kudus bersama muridnya tersebut dikawal dengan beberapa siswa seniornya berangkat ke Pati untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Adipati Pati. Sesampainya di pendopo Kadipaten Pati, sang Adipati yang saat itu sedang bersama sang Pati dibuat kaget dengan kedatangan Sunan Kudus yang tiba-tiba. Sang Adipati yang kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Kudus, sang Adipati pun gugup. Ada apakah sampai sang Sunan Kudus datang ke Pati? Setelah berbincang panjang lebar, lalu sang Sunan menjelaskan maksud kedatangannya ke Pati. Tidak lain untuk menanyakan apakah berita Saridin yang telah kembali ke Pati itu benar. Jika benar, kenapa sang Adipati membiarkan begitu saja Saridin? Bukannya Saridin dulu adalah buronan dari Pati. Adipati sendiri sebenarnya baru saja membicarakan hal tersebut dengan sang Pati sebelum sang Sunan datang, dan kabar mengenai kepulangan Saridin baru terdengar di Kadipaten Pati, walaupun sudah hampir 1 tahun Saridin menetap di Pati. Maka sang Adipati memerintahkan sang Patih untuk menjemput Saridin di Miyono, dan ditemani dengan beberapa prajurit dan beberapa siswa dari Sunan Kudus, sang Patih pun berangkat menuju Miyono. Lah yen rikala semono Saridin ki diparingi pidana pakunjaran. Nanging kepeksa dheweke bisa ucul bisa wasaka pakunjaran. Lan malah saiki dheweke ngentong dodo mbregagah arep ndepani Kadipaten Pati. Ayo semesti wae ngersa dalem kudu paring paukuman sing luwih abot marang Saridin. Matur nuwun Ramos. Iya. Merta kesumo. Nuwun wonten dawuh timbalan. Ora perlu tak ngendikake kang akeh-akeh sarening kowe ya ngadhep ning ngersaku. Inggih. Perkara iku pamrayogane Rama Sunan. Titi mangsa iki tak tindakake. Saridin tak anggap luput. Bandel. Tak borongake marang sliramu. Titinen kepriye? Nen pancen tenan iku Saridin kendaraten. Yen bisa kok sowanake bandan ning ngersaku. Menawi piyambakipun bondo kalani, mangsa borong kowe ngirita segelar sepapan para wadya aja nganti nguciwani. Ajen perlu aku ga mengko paring pituduh ya nganggo siswa-siswa Kudus. Sing wis meruhi dhisik kira siswa Kudus. Nggih, ngiras pantes sabiyantu. Ah ngono, ngono. Kegiataning Kadipaten Pati. Heeh, engko tak utus sapa wae wis mangsa borong. Nggih.
Namung keparenga kula badhe netepi kewajiban ngendarat wonten Saridin nyuwun tambah berkah saha pangestu saking ngersa dalem. Ingkang ati-ati. Di tempat lain, tepatnya di desa Miyono, tempat Saridin tinggal, malam itu ia sedang bercengkrama sambil bercanda dengan keempat istrinya. Dan kala itu Saridin mengatakan bahwa ia mempunyai firasat akan ada kejadian yang kurang mengenakan di beberapa hari ke depan. Ia pun meminta kepada 4 istrinya untuk selalu bertindak hati-hati, dan kepada Dyajeng Retno Jinoli, Saridin pun menitipkan surat sakti dari Sang Sultan Agung beserta akta penetapan dirinya sebagai syekh yang diberikan oleh Sultan Abu Qorim dari Kasultanan Ngerum. Nah iki lak ngene sing tak pikirake, adat sing wis iki ora tau sulaya. Jroning pasupenan ya ilham-ilham, tanda-tanda. Aku nentokno nek bakal ana swasana sing ora nyenengake ana ning Miyono iki. Mbuh perkaraku biyen kae bakal mambu meneh. Mbuh kepriye neng aku nemtokake yen bakal ana swasana. Mula kowe kabeh tak jaluk aja padha pegat ing kaprayitnan. Paribasan. Nek bengi kurang ana olehmu padha turu, nek rina kurang ana olehmu padha dahar. Nyuwun marang kemurahaning Gusti supaya aja ana kedadian sing ora nyenengake mungguing desa Miyono. Ia berpesan kepada istrinya Dyajeng Retno Jinoli bahwa bila terjadi sesuatu pada Saridin hingga Saridin ditangkap oleh Adipati Kadipaten Pati, Retno Jinoli diminta untuk menunjukkan surat sakti tersebut kepada Sang Adipati sebagai bukti bahwa Sang Adipati tidak boleh menghukum Saridin kecuali Sultan Agung sendiri. Retno Jinoli pun mengangguk, tanda bahwa ia paham dengan apa yang harus dia lakukan. Keesokan harinya, rombongan dari Kadipaten Pati yang dipimpin oleh Kipatih Mertokusumo hampir tiba di Miyono. Momok yang kala itu hendak mencari rumput untuk makan kerbaunya bertemu dengan rombongan tersebut. Dan Momok pun sudah mengira kalau sang patih dari Kadipaten Pati pasti mencari ayahnya. Maka Momok pun menghadang rombongan itu. Nanging kok sawangsulipun kula menika lari ingkang dipun dawuhi tiyang sepuh mesti kemawon kula kedah ngestakaken ra ngono ta. Nggih. Kula kapeksa mboten saged ngaturi Pak Palilah dhateng Gusti Patih rawuh wonten ing griyanipun bapak kula Syekh Jangkung. Wis dipikir. Yen kowe ngarep kowe kandha ora melu cawe-cawe utawa ora ngerteni dosa kaluputane wong atuwamu. Kowe mestine yen kowe kepen wisuh marang kahanan iki kowe semingkir. Ning yen kowe matur kowe jare memundi marang dawuh pangandikane wong tuamu, kanthi cara aku ora dililani ketemu karo wong tuamu. Kuwi padha wae kowe golek dadakaning para padu. Kowe wani marang panguwasa negara. Kula mboten wani kalian panjenengan ning kula wani kalian tindak panjenengan badhe ngirangi dhateng wewenang kula. Bener. Ngomong nggih. Aku netepi kewajiban. Yen pancen kowe dadi palang, kowe mesti kudu dikelokake marang desa. Ayo. Akan tetapi saat Momok melawan mereka, tetap saja ia kalah karena jumlah mereka tak sebanding dengan Momok yang sendirian itu. Rombongan pun melanjutkan perjalanan dan sampailah sang patih ke rumah Saridin. Sesampainya di rumah Saridin, Saridin pun dengan sangat sopan mempersilahkan sang patih dan beberapa pasukannya itu untuk masuk ke rumahnya. Lalu sang patih menyampaikan maksud kedatangannya, bahwa ia dipinta oleh sang adipati untuk menjemput Saridin menghadap sang adipati. Saridin pun tidak menolak permintaan sang patih tersebut jika ia harus menghadap sang adipati. Namun, satu permintaan Saridin, kalau ia tak mau pergi ke kadipaten bersama sang patih, apalagi ia harus ke kadipaten dengan tangan diborgol, karena Saridin akan sangat malu jika tetangganya melihat hal tersebut. Maka Saridin meminta sang patih pulang lebih dahulu dan Saridin akan menyusul sang patih. Saridin pun juga meminta sang patih untuk menunggunya di Gapuro Kadipaten, lalu bersama-sama menemui sang adipati. Semula, sang patih sempat ragu dengan Saridin, di mana ia teringat beberapa tahun yang lalu saat Saridin ditangkap pun bisa melarikan diri, apalagi sekarang. Tapi sang patih juga yakin kalau Saridin yang sekarang jauh berbeda dengan Saridin yang dulu. Maka sang patih pun menyetujui hal tersebut.
pulanglah sang patih kembali ke Kadipaten. Sesampainya di Kadipaten, justru Saridin datang lebih dahulu untuk menemui sang adipati, sehingga hal ini menjadikan sang adipati kebingungan di mana sang patih Mertokusumo. Lalu beberapa saat kemudian barulah sang patih tiba di pendopo Kadipaten. Ternyata sang patih terkena prank oleh Saridin, di mana sebelumnya mereka janjian bertemu di depan Gapuro Kadipaten. Saat tiba di pendopo, Saridin bertemu juga dengan Sunan Kudus, di mana Saridin dulu pernah belajar di padepokan Sunan Kudus. Namun, kali ini sikap Sunan Kudus sangat jauh berbeda sekali dengan Saridin, seolah sang Sunan menyimpan rasa dendam yang dulu pernah dilakukan oleh Saridin. Maka, sang Sunan mempengaruhi sang adipati supaya Saridin dihukum yang seberat-beratnya atas kesalahannya di masa lalu. Kemudian, sang adipati pun memerintahkan para prajurit untuk kembali menangkap Saridin untuk diberikan hukuman mati. Yo sapa sing luput tak pitu. Mula kang saka iki, Rama Sunan dawuh timbalan. Ki Patih Mertokusumo. Lan kabeh wae sing padha ngadhepa ning Pendhop Agung Pati. Seksenana. Saridin bakal ingsun paringi pidana paukuman gantung. Maka ditangkaplah Saridin dan dibawalah ia ke alun-alun. Di sana, untuk yang kedua kalinya Saridin hendak dihukum gantung. Setelah semua dipersiapkan, proses hukum gantung pun akan segera dimulai. Namun, sebelum hukuman gantung itu dijalankan, Saridin berteriak kepada sang adipati, meminta kepada Sunan Kudus untuk melihat proses Saridin dihukum gantung lebih dekat, supaya Sunan Kudus melihat lebih jelas Saridin dihukum mati. Sang Sunan pun merasa seolah terpukul dan dipermalukan oleh Saridin di depan umum. Sunan Kudus pun meminta kepada sang adipati untuk tidak berlama-lama dan segera menggantung Saridin. Kepareng matur rumiyin Kanjeng Bupati. Menapa? Kula badhe ndodho ing bapak gantungan menika, nanging keparenga kula matur. Senajan tiang-tiang menika ingkang badhe aningali dumawah wingking mbok wontena keparengipun Kanjeng Sunan Kudus menika kersanipun wonten ngajeng piyambak. Kowe nyerek-nyerekke banget kowe ya. Ben cetha le namatake tiang dipun gantung. Kowe arep digantung kok ngucap kok kandha kok plera-plere. Mesam-mesem kaya wong ora arep nemoni sangsara. Kok aku ning ngarep dhewe mburi ora cetha apa tebak aku wong tuwa. Nanging cetha saged. Kok ngarep kok mburi rak karepku dhewe kowe kok perintah aku. Aku nang dalem sing kuwasa bae ning pati ora perintah aku kowe wong arep dihukum kok. Inggih. Iya. Dawuh timbalan dalem. Sampun lajeng paben kemawon. Pertanyaannya, apakah kali ini Saridin bisa ikhlas dan benar-benar mati dengan hukuman gantung ini? Ataukah Saridin bisa kembali lolos seperti hukuman yang pernah ia jalani dulu? Saat detik-detik Saridin hendak dihukum gantung, terdengar suara teriakan seorang wanita yang meminta hukuman gantung itu dihentikan. Sontak, semua yang hadir di sana terdiam sejenak dan terheran, termasuk sang adipati dan Sunan Kudus. Siapakah wanita ini sehingga dia mau menghentikan proses hukum gantung Saridin? Wanita itu tak lain adalah Retno Jinoli, istri keempat Saridin, yang merupakan kakak kandung Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja di Mataram. Sang adipati dan Sunan Kudus bertanya tentang siapa wanita ini. Retno Jinoli pun menjawab bahwa ia dan ketiga wanita lainnya itu adalah istri dari Saridin. Sapa sing tinanggenah gantung Saridin sapa? Kula ingkang tinanggenah menika. Coba. Tindakan kewajiban. Coba. Serena dhisik ya. Aku tak mundhut preso. Coba saiki aja kesusu digantung si Saridin iki. Apa wis genah keluputane? Wis cetha keluputane? Loh, sik. Lalu sang adipati kembali bertanya apa kewenangannya hingga mau menghentikan hukuman itu.
dhisik sapa sing tinang genah gantung Saridin sapa? Kula ingkang tinang genah Ah, coba. Tindakan kewajiban. Coba. Serena dhisik ya. Aku tak mundhut preso. Coba saiki aja kesusu digantung. Si Saridin iki apa wis genah keluputane? Wis cetha keluputane? Retno Jinoli pun memberitahu kepada sang adipati siapakah dirinya sebenarnya, bahwa ia adalah kakak dari Sultan Agung Hanyokrokusumo yang ada di Mataram, yang membawa surat sakti yang diberikan oleh Sultan Agung untuk adipati-pati tersebut. Mila saderengipun lan sak sampunipun rehning Kakang Saridin mila inggih lepat saestu sumangga bab anggenipun maringi pidana gantung, namung kula badhe nyuwun wekdal sekedhap. Ora, sadurunge kowe iki sapa tenane jeneng? Kula nami kula Retno Jinoli. Retno Jinoli? Inji. Putri ngendi? Saking Mentaram. Loh. Nawala menika paring dalem supados kula nampi ngaten menapa? Inji. Mila sumangga nyuwun pangapunten lho nggih. Lha mo? Kamu Kados pundi menika kok layang-layang apa? Cobi kula bukanipun kabeh wae padha mirengna. Tak wacane kanthi kowe kadeh bisa mirengake ya. Anu layang saka Mataram. Inggih. Iya. Aku tak ya tak melu krungu. Lho niki. Atas asmaning sun Panembahan Sultan Agung Pandhita Hanyokrokusumo nglunturake kawicacanan ingsun marang kawula ingsun jeneng Saridin iya Syekh Jangkung wujud nawala kekancing sing panguwasane ora murayaka kang darbe wewenang matrapi pidana marang Saridin iya Syekh Jangkung kajaba panjenengan ingsun Mataram Katiti Surya kaping 7 Candranapa Panembahan Sultan Agung Pandhita Hanyokrokusumo Raja Mataram. Maka diterimalah surat tersebut dan dibacakan dengan keras oleh sang adipati. Dalam surat tersebut berisi bahwa tidak ada siapapun yang boleh menghukum Saridin atau Syekh Jangkung kecuali Sultan Agung sendiri. Maka sang adipati pun tak berani untuk tetap menggantung Saridin karena ia sadar bahwa pati adalah bagian dari Mataram. Jika ia menentang perintah Raja Mataram, berarti ia siap menerima hukuman. Lalu dilepaskanlah Saridin. Akan tetapi Sunan Kudus tetap ingin hukuman itu tetap dijalankan. Lalu ia mencari cara, kalau lewat jalur hukum memang sang adipati tak berani menghukum Saridin, maka lewat jalur agama Sunan Kudus ingin menghukum Saridin, di mana saat ini Saridin menggunakan nama Syekh, nama yang seharusnya tidak sembarangan digunakan, dan Saridin harus mendapatkan hukuman mati karena berani menggunakan nama Syekh tersebut. Akan tetapi Saridin membantah kalau ia tidak asal-asalan menggunakan gelar tersebut, dan Saridin menjelaskan bahwa nama tersebut adalah pemberian dari Sultan Ngerum. Sang Sunan Kudus bukannya percaya, namun malah tertawa, berpikir mana mungkin seorang Saridin mendapat gelar dari Sultan Ngerum. Maka sang Sunan Kudus pun meminta bukti apabila benar-benar ia mendapatkan gelar tersebut. Lalu Saridin meminta kepada sang istri Retno Jinoli untuk memberikan akta gelar Syekh yang diberikan oleh Sultan Ngerum dan ditunjukkan kepada Sunan Kudus. Iki perkaramu perkara tembung Syekh karo aku. Inggih, inggih. Dadi tutu ngersa dalem Kanjeng Dipati. Nami Syekh menika kula inggih mboten tumbas, mboten kilak, mboten kepengin. Sedaya menika namung ganjaran-ganjaran paringan lan paringan. Sapa sing maringi tak hukum? Kanjeng Ratu Retno Jinoli. Kula, Kang Mas. Coba kuwi sing kok asta kuwi layange aturake Kanjeng Sunan Oh, Kudus. dipun caosaken. Heeh. Ben Sumangga, diwaos. Kanjeng. Oh nggih, putih. Injih. Ini layang. Nggih, layang. Ah.
Loh, Kang Ngerum. Kang Ngerum. Inggih, saking Ngerum. Entuk musah ki Kang Ngerum. Inggih. Ayo ngono kowe wis tekan Ngerum barang. Sampun kalian Kanjeng Sultan kapara ngrika kula. Kang Ngerum tak lementek ki. Inggih. Badhe dipun tumbas menapa? Ya ora, aku mung butuh ngerti kok. Ha inggih. Apik nek ngene ki apik. Nggih. Tegese kowe ndek jeneng seh ki ana sing aweh ngono. Nggih. Kang Ngerum ki pancen bener. Nggih. Kowe entuk Kang Ngerum ki kono sing kuwasa menehi seh kowe. Mekaten. Bener iki takmu iki. Inggih. Bener. Ora le mutuku nek ngono ya. Betul. Kang Ngerum iki ya. Inggih. Anu Kanjeng Dipati. Kados pundi, Rom? Aku kalingane sing ndek garapan oke banget ning omah aku njaluk pamit mulai nyambut. Perkara disambung setan. Setelah Sang Sunan membaca surat tersebut, Sunan Kudus merasa malu sekali. Ternyata benar-benar Saridin telah bergelar Syekh. Tak menunggu lama, Sunan Kudus berkata kepada Sang Adipati kalau ia sedang banyak urusan dan akan segera kembali ke Kudus. Bersama Ketip Terangkil, Sunan Kudus yang tadi mengatakan hendak kembali ke Kudus, ternyata tiba-tiba mereka berhenti di tengah jalan dan mereka berdua menyusun siasat untuk menemui Saridin, dan Sang Sunan ingin tetap menghukum Saridin dengan hukuman atas kesalahannya di masa lalu. Maka kembalilah Sang Sunan bersama Ketip Terangkil untuk menemui Saridin. Benar saja, dalam perjalanan Sang Sunan bertemu dengan Saridin. Saat Sunan Kudus bertemu Saridin, Sang Sunan ingin mengetahui seberapa pandai Saridin mendalami ilmu tentang Islam. Saridin yang saat itu dicecar pertanyaan dari Sang Sunan, Saridin pun dapat jawabnya. Hingga pada saatnya, Sang Sunan yang sejak tadi membawa gamping, ia bertanya kepada Saridin, "Din, apakah yang terjadi bila batu gamping ini ditemukan dengan air?" Lalu Saridin pun menjawab, "Ya panas Kanjeng Sunan." Lalu Sunan Kudus bertanya lagi kepada Saridin, "Din, apabila gamping ini dimakan, apa yang terjadi pada orang itu?" Lalu Saridin pun menjawab, "Ya orang yang akan makan itu pasti akan mati jika takdirnya mati, tapi ia akan tetap hidup jika takdir orang itu memang hidup." Lalu oleh Sang Sunan, Saridin diminta untuk memakan bubur gamping tersebut, dan Saridin pun memakannya. Tapi saat Saridin memakan bubur gamping tersebut, tidak terjadi apa-apa. Iki jan kowe ngarani apa? Menika gamping. Bubur gamping. Inggih. Bubur gamping kuwi duwe daya apa? Inggih, gamping menika benter Panas. Enek bubur gamping ki diupama dipangan menungsa ngono kira-kira menungsane piye? Ingkang limrah inggih pejah menika benter lan boten tedananipun tiyang. Ya. Nanging inggih kula ambali Sing sok kaum mangan Islam kedah pitados menawi pejah lan gesang menika wonten ing ngastaning Gusti. Menawi Gusti dereng ngeparengaken pejahipun karana bubur gamping menika inggih taksih gesang Kanjeng Sunan. Wong mangan bubur gamping ki mesine wetenge ya mesti lonya. Nggih. Lonya wong kuwi dudu pakanane manungsa. Lumrahe pakanane tembok utawa pakir. Nggih. Ha kok dipangan manungsa. Amene ya ajur wetenge ya. Ususe mesti ajur. Nggih. Tertemane mesti mati. Leres. Nang nek Gusti Allah urung marengake wong kuwi mati jalaran mangan bubur gamping ya ora mati ya, Din. Mboten Kanjeng Coba Sunan. panganen, Din. Nggih, kepareng. Lho, Kanjeng Sunan. Anggenipun ndamel namung menika Kanjeng Sunan. Mboten wonten tunggilipun. Wah, kowe ya aja ngono. Supaya ora mati Gusti Allah ora ngersake mati dadi lek tunggale kaya ngene. Wis pancen wis percaya banget. Berselang beberapa lama, terdengar teriakan seorang wanita yang menggendong cucunya yang sudah meninggal karena terhanyut di sungai. Sang Sunan dan Saridin yang mengetahui itu menghentikan nenek tersebut dan ditanya kenapa cucunya meninggal. Sang nenek pun menjawab bahwa cucunya terhanyut di sungai. Lalu Sunan Kudus bertanya kepada Saridin, "Apakah anak itu bisa hidup, Din, kalau diberi makan bubur gamping?" Saridin pun menjawab, "Jika itu kehendak Allah,
Ya bisa saja Sunan. Kemudian Saridin menyuapi anak kecil yang sudah meninggal tersebut dengan bubur gamping. Anu Den, Kula Kanjeng bocah iki Sunan wis mati Den. menawi ningali mboten wonten ketekipun menika nggih sampun. Wis mati. Inggih. Wis mati ya Den iki ya. Saya aku tak tekon ya. Inggih. Bocah wadon sing isih cilik sing wis mati amarga kalap banyu iki mau. Iki nek tok dulang bubur gamping. Yen Gusti Allah ngersake bocah iki urip amarga didulang bubur gamping ya urip, Den. Urip Kanjeng Sunan. Tenan apa? Tiba-tiba saja anak itu tersedak dan batuk sehingga ia bisa hidup kembali. Tentunya hal tersebut membuat sang Sunan semakin geram. Lalu sang Sunan Kudus pun sudah mulai jengkel dengan Saridin. Akhirnya dia berterus terang dengan Saridin untuk meminta sesuatu, yaitu nyawa Saridin. Dan Saridin pun tidak menolak permintaan sang Sunan, yaitu mati. Dengan kesaktian Saridin, Saridin pun menghentikan napasnya dan berhenti juga detak jantungnya. Saridin jatuh dan tergeletak tak bernyawa di depan sang Sunan Kudus. Ketip Terangkil pun diutus sang Sunan untuk mengecek kondisi Saridin, apakah ia benar-benar mati atau pura-pura mati. Setelah Ketip Terangkil mengecek denyut nadi, detak jantung, Saridin benar-benar mati. Sang Sunan dan Ketip Terangkil pun meninggalkan Saridin di tempat itu. Dados mati sak rasane. Mati sak rasane sak putuhe Pancandriya kudu mati. Inggih, nanging sedaya sampun kula aturaken nggih Kanjeng Sunan, sedaya menika kagunganipun Gusti. Menawi Gusti mboten ngeparaken, parandene rening kula kepengin nglegani ingkang dipun kersakaken Kanjeng Sunan. Monggo kula aturi nderek nyuwun kalian kemiraning Gusti. Kanggo swargamu nek kowe iso mati. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Aja didemek-demek sik. Isih kedut ora? Mboten. Wiwit sangka jompolan sikil. Nggih. Kuwi nggon cingklok barang kuwi demeken. Nggih, sampun anyep sedaya. Dadane isih ketek. Wetenge wis ora megar mingkus dadane barang. Mboten nika sampun cetha ya. Mripate wis merem. Sampun. Tenan wis mati tenan. Sampun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya wis. Wis ngene wae ya Tep ya. Nggih. Iki wis dinteni sawetara wis tanpa ketek si Jangkung. Nggih. Cetha dheweke mati. Ayo kaya ngene kok ngaku wong pinter tak apusi kaya ngono wis iso mati. Oh nggih. Wis tinggal lunga wae. Monggo. Aja nganti ana sing ngerti nek sing renah iki aku lan kowe. Beberapa waktu kemudian, keempat istri Saridin yang kala itu dari Kadipaten Pati hendak kembali ke rumah, bertemu dengan jasad suaminya yang tergeletak di pinggir jalan yang hendak mereka lalui. Sontak saja, keempat istrinya kaget melihat kondisi Saridin yang sudah tidak bernyawa. Beberapa saat kemudian, datanglah Kanjeng Sunan Kalijogo. Dengan kesaktian sang Sunan, Saridin pun dapat kembali hidup, dan diajaklah Saridin untuk menemui Sunan Kudus. Beberapa waktu kemudian, sampailah Kanjeng Sunan Kalijogo di rumah Sunan Kudus. Sang Sunan Kudus pun kaget akan kedatangan sang guru, yaitu Sunan Kalijogo. Dan Sunan Kalijogo juga menanyakan perihal kematian Saridin kepada Sunan Kudus. Sunan Kudus pun awalnya mengelak kalau ia tidak tahu menahu mengenai hal itu. Namun, setelah Kanjeng Sunan Kalijogo bertanya sekali lagi, akhirnya Sunan Kudus pun mengaku bahwa dirinya lah yang menghendaki kematian Saridin. Tetapi Sunan Kudus juga mengatakan bahwa dirinya tidak membunuh Saridin. Aku bakal nyuplekake lelakone si Saridin. Ya. Nanging mengko penggalian kang tenang. Nggih, Rama Sunan. Tenane yen Saridin lemekaning pati iki sing kelangan kuwi malah sliramu. Oh, kados pundi kula saged kecalan pun Saridin Rama Sunan? Aku duwe dedungengan, ya. Dadi lakon kang wis kawuri, kowe ndek kadang sing jenis jinah. Oh iya, nek kadang kula. Nggih. Kuwi dipundhut karo Sunan Muria. Nggih. Nggih. Sakwise
kasembadan satataning garwa, garwamu nak Garbini si anu kuwi garwane Sunan Muria kuwi. Nggih, kadang kula pun sujina. Garbini. Nah, pinuju sawijing dina Sunan Muria rak ninggalake ing Muria. Kerawan Sunan Bonang. Ya. Nggih. Ing kono ya mbuh apa kersane Sunan Bonang, aku dhewe uga ora ngerti. Sawetara kewajibane rampung Sunan Muria enggal-enggal gancangan kundur. Nanging bareng weruh ing kono ana Sunan Bonang, Sunan Muria banjur tuwuh rasa sujana. Nah, sujana ki mau cekak rembug banjur Sunan Muria ora gelem nampa karo si kadangmu Sujinah. Kamu wis Garbini mlayu sak paran-paran. Tekan sak pinggiring kali banjur nglairake jabang bayi. Jabang bayi disalehake pinggir kali. Sujinah nyegur ana kali kang lagi banjir. Wis temekaning pati. Nah, kepanging Gusti Kang Maha Kuwasa, si jabang bayi kudu urip ana ing alam padang. Aku liwat ana ing kono banjur bayi ndak tulungi. Aku mlaku ngulon bener. Bebarengan ing kono ana sawijining pawongan ya. Ing jenenge Kyai Ageng Keringan. Kuwi lagi nyuwun ana kersane Gusti Kang Maha Kuwasa supaya kaparingan anak lanang. Kamangka ndak anak wadon. Nah, banjur si jabang bayi ku mau ndak wenehake karo Kyai Ageng Keringan. Ditampa tiga bali. Nah, anak Ki Ageng Keringan kuwi mau sing wadon karane ya Nyi Branjung, lah sing lanang kuwi Saridin. Yen ngono Saridin kuwi anake Sunan Muria ya keponakanmu. Aduh, Saridin menika. Sunan Kalijaga pun akhirnya bercerita kepada Sunan Kudus bahwa sebenarnya Saridin itu adalah keponakan Sunan Kudus sendiri dari saudara perempuannya yang telah meninggal. Sang Sunan Kudus pun menangis menyesali atas perbuatannya kepada Saridin yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Maka dipanggillah Saridin oleh Sunan Kalijaga untuk masuk, dan akhirnya Sunan Kudus meminta maaf kepada Saridin, dan Sunan Kudus juga mengatakan bahwa apa yang telah ia miliki saat ini semuanya diserahkan kepada Saridin termasuk padepokannya. Akhirnya Saridin bersama keluarga dapat hidup bahagia di Pati bersama anak-anak dan keempat istrinya. Sepuluh tahun kemudian, Saridin yang sudah semakin tua dan sakit keras ditemani oleh keempat istrinya yang kala itu Sultan Agung beserta Bupati Pati juga sedang menjenguknya. Saridin mengucapkan pesan terakhirnya, yaitu seluruh harta warisannya ia serahkan semuanya kepada momok putra pertamanya dari sang istri Sarini yang berasal dari Miyonopati. Dan Saridin juga berpesan, jikalau ternyata hari itu adalah hari terakhirnya hidup di dunia, ia meminta kebo landoh yang ia miliki disembelih dan dagingnya dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Dan akhirnya kebiasaan menyembelih kerbau bagi warga Miyono menjadi tradisi hingga saat ini. Setelah pesan terakhirnya ia sampaikan, Saridin menghembuskan nafas terakhirnya dengan mengucap, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah Saridin wafat, seperti yang telah diucapkan Saridin, Sultan Agung pun meminta momok untuk menyembelih kerbau landoh milik ayahnya tersebut. Namun, keanehan terjadi saat kebo itu akan disembelih. Tak ada satu senjata pun yang mempan untuk memotong leher kerbau tersebut. Sampai-sampai sang Bupati Pati yang kala itu berada di sana meminjamkan pusakanya untuk menyembelih kerbau tersebut. Tetap saja kulit kerbau tersebut tak mampu disayat oleh pusaka tersebut. Hingga pada saatnya Sumiyem, kakak dari Saridin, teringat bahwa dulu sang ayah pernah memberikan pusakanya kepada Saridin. Maka diambillah pusaka dari sang ayah tersebut, diberikannya kepada momok, diminta untuk menyembelih kerbau dengan pusaka peninggalan ayahnya tersebut.
Benar saja, kerbau landoh tersebut mati dengan senjata itu. Hal itu membuat heran semua yang ada di sana, bahkan Sang Sultan Agung. Setelah kerbau itu disembelih, beberapa saat ada seseorang yang datang menghampiri rumah Saridin, yang tak lain adalah tetangga desanya. Orang itu pun mengetahui bahwa di rumah itu sedang ada yang menyembelih kerbau. Maka ia meminta sedikit kulitnya untuk dijadikan tali untuk kudanya. Momok pun memberikan beberapa potong kulit kerbau landoh tersebut dan dipakailah untuk mengikat kudanya. Namun kejadian aneh kembali terulang. Kuda yang ditali dengan kulit kerbau landoh tersebut tiba-tiba saja kesetanan, hingga orang-orang yang ada di sana semuanya lari karena kuda itu berlari ke sana kemari. Sang adipati-pati yang mengetahui hal itu, ia menghunus pusakanya dan membacokkan pusakanya tersebut kepada kuda supaya kuda itu dapat berhenti dengan kesetanannya. Akan tetapi bacokan pusaka dari sang adipati pun tak mempan melukai kuda tersebut. Bahkan kuda tersebut dikeroyok oleh beberapa orang dengan menggunakan senjata tajam. Benar-benar aneh, kuda itu tak terluka sedikit pun. Namun saat tali kuda tersebut terlepas, kuda itu tiba-tiba saja terjatuh dan lemas. Ternyata lulang kebo landoh yang menempel di tubuh sang kuda yang membuat kuda itu jadi kesetanan. Lan sliramu Yayi Tandana. Inggih, kados pundi? Aku bisa nemtokake. Medale turangga iki mau mung sarana ketempelan lulanging kebulan. Kaget mbok menawi anyep tesih teles ngeten. Anggonku bisa nemtokake kaya ngono. Saiki bareng sambunganing lulang kebulandoh wis ana ing astaku, nyatane jaran nglumpruk ora duwe daya kaya ngono. Aku bisa nemtokake yen lulang kebulandoh mono pancen gedhe daya panguwasane. Inggih. Mula ingkang saka iku supaya lestari panguwasaning lulang kebulandoh, kepareng kersaku bakal tak pundhut oning jero kraton. Sang Sultan Agung yang mengetahui bahwa lulang kebo landoh memiliki kesaktian, maka ia meminta kepada keluarga Saridin untuk membawa lulang tersebut ke Mataram. Karena sang sultan takut apabila lulang kebo landoh disalahgunakan. Demikian rangkaian cerita dari Simbah Saridin, seseorang yang sakti dari Ngiono Pati. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan khasanah tentang budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.